Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu dengan saudara sekalian dimanapun Anda berada hari ini. Lewat live streaming seri pengajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan ketemu kembali untuk bisa dapat berbagi roti hidup yang daripada sorga. Harapan kami kiranya Bapak Ibu dalam keadaan ini diberkati oleh Tuhan. Sehat-sehat, baik-baik keadaannya. Karena kami percaya Tuhan senantiasa pelihara kita, menjamin kita dan terus menjaga kita. Dalam situasi apapun juga jaminan Tuhan tetap terus untuk kita bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Shalom, salam sejahtera dari Base Camp Yayasan Imam Ahmad Rajani Kembes menyampaikan sukacita yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita berbahagia karena sampai saat ini kita masih tetap ada, masih eksis dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini yang kita akan pelajari dengan tema orang percaya yang dipercayai. Sambungan dari tema kemarin minggu yang lalu, integritas orang percaya. Hari ini kita akan melihat tema ini dan kita akan membaca ayat pokok kita. Itu terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu, saya percaya sudah siap dengan semua Alkitab kita. Dan pada hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama 3 ayat ini. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, perhatikan ayat ini dan kita lanjut pada ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian 3 ayat yang menjadi pokok daripada tema kita pada sore hari ini adalah orang percaya yang dipercayai. Bagian yang pertama, kata percaya kepada Kristus ini bukanlah kita menjadi pemeluk satu agama atau menjadi fanatik dalam satu golongan atau agama Kristen, atau hanya sekedar mengakui lewat ucapan bibir bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak secukup sampai di situ saja, tetapi kita harus sadar bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar lagi menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kita tahu bahwa ini adalah ayat nubuatan Yesus sampaikan, sebab Tuhan Yesus akan pergi ke sorga, ya, dia sudah selesai misi penyelamatan dan dia delegasikan, dia percayakan kepada semua rasul-rasul dan kemudian murid-muridnya untuk menyelesaikan misi pelayanan sampai ke ujung-ujung bumi. Sebab itu di sini dia nubuatkan bahwa siapa yang percaya kepada dia, dan tentunya kita akan taat juga apa yang kita percayai untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan pasti lebih banyak, lebih jangkauannya lebih luas, lebih lama pekerjaannya, karena Yesus melaksanakan misi Bapaknya hanya 3,5 tahun. Ya, dalam inti pelayanan dia adalah bagaimana menyelamatkan semua umat manusia lewat penebusan, dan sesudah itu dia naik ke sorga dan dia percayakan pelayanan selanjutnya untuk bisa dapat menjangkau setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang sebagai orang percaya dalam hal ini. Bukan sekedar ya seperti apa yang tertulis bahwa kita hanya sekedar pemeluk satu agama atau fanatik satu agama, tapi kita mempersiapkan hidup kita, diri kita untuk bisa di-upgrade oleh Tuhan, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena di situ yang ditulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12, dan yang pasti kita bisa mengangkat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9. Demikian bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, perhatikan, terpilih. Imamat yang rajani, jadi berarti imam-imam yang akan merajai dalam kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita dipanggil untuk memiliki 4 status ini. Satu adalah bangsa bicara ya mencakup
tanpa batas kepada semua orang, semua bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Dan yang kedua, untuk dijadikan imamat yang rajani, kemudian bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Umat yang paling pribadi milik Allah sendiri, His own special people. Saudara memiliki 4 status, saya memiliki 4 status. Tentunya kita tidak bisa nganggur, ada tujuan yang besar, ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita laksanakan, delegasikan pekerjaan ini supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa sih perbuatan yang besar? Itulah keselamatan lewat Yesus Kristus. Karena tidak ada keselamatan lewat apapun juga, hanya satu pribadi, lewat Yesus Kristus. Karena firman berkata, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak diberikan kepada nama lain kepada Dia. Hanya lewat Yesus Kristus keselamatan itu bisa menjadi bagian semua orang, semua umat manusia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita orang gelap tapi sudah dipanggil keluar kepada terang yang ajaib. Supaya perbuatan besar ini kita juga bisa ceritakan, kita bisa beritakan juga kepada semua orang. Sehingga mereka juga bisa menikmati perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang besar ini. Yang Yesus sudah lakukan kepada saya dan juga Yesus sudah lakukan kepada saudara. Untuk juga mereka bisa menikmati keselamatan yang sama. Berikut dikatakan di sini pada bagian yang kedua. Bahwa janjinya adalah bahwa setiap orang percaya. Ya, perhatikan bahwa janji Tuhan Yesus seperti ayat nubuatan tadi yang kita sudah baca, itu bagi setiap orang percaya tanpa terkecuali. Bisa memiliki kuasa yang sama dengan Kristus untuk apa? Melakukan apa yang Dia lakukan serta hal-hal yang lebih besar jika dan ketika keadaan membutuhkannya. Tetapi di dalam pengutusan. Perhatikan ketika kita ya in mission, in calling. Nah, makanya kita bisa mendapat penyertaan Tuhan, Allah Immanuel itu menyertai kita dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Jaminan firman itu yang tadi sudah kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 dan juga dipertegas lagi lewat amanat agung Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau ayat sebelumnya pada ayat 15 tuh Tuhan berkata pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi dalam pengutusan pemberitaan Injil keselamatan bagi setiap orang. Kemudian ayat 16 siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi misi adalah misi keselamatan amanat agung. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baru kemudian 17. Nah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ya, saya dan saudara adalah orang-orang percaya semua yang pergi untuk bisa memberi hidup kita, untuk bisa menjadi alat Tuhan, berguna di tangan Tuhan yang berkuasa. Kita pergi dalam pengutusan, maka Tuhan bilang Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Ya, Roh Kudus itu penolong itu akan menyertai kita dan Dia menyertainya sampai kesudahan zaman. Dan Dia disertai dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran. Dan dikatakan seperti ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi berarti kita mengusir setan yang mengikat merasuk orang. Dan kemudian mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka adalah bahasa roh atau speaking in tongue. Ya, bahasa lidah. Ini adalah janji Tuhan, penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda ilahi pada setiap pribadi atau kelompok orang yang diutus. Dan lanjut ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada jaminan, ya, garansi. Ada proteksi daripada Tuhan ketika kita keluar masuk di setiap daerah-daerah terpencil, di pelosok-pelosok, maka ada ancaman buat kita baik lewat roh jahat atau juga lewat ya orang-orang fasik, maka kita akan mendapat perlindungan karena kita diutus. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang-orang utusan yang pergi untuk memberitakan kabar baik atau kabar keselamatan kepada semua orang. Dan dijanji oleh Tuhan, Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat seperti ketika Yesus ada. Maka Yesus juga membuat tanda-tanda yang sama. Bahkan saudara dikatakan di sini ada jaminan lebih besar daripada itu semua. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan sehingga mereka memiliki kuasa yang tanpa batas. Ya, karena Roh Kudus sudah dicurahkan sehingga mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab itu mereka menjadi pribadi
yang tanpa batas ya dilakukan lebih besar dan butuhkan dalam pengutusan itu. Karena itu sudah lihat, karena mereka menerima Roh Kudus yang tanpa batas, maka mereka menjadi pribadi yang tanpa batas, sehingga mereka memberitakan firman itu dengan tanpa batas. Seperti Yohanes pasal 3:34 Tuhan berkata, ya, siapa yang diutus, dia akan menyampaikan firman dan Tuhan akan menyertai mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas. Orang utusan pasti akan disertai, dianugerahkan, dikaruniakan dengan roh yang tidak terbatas. Sehingga dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Karena akan menerima Roh Kudus. Sebab itu, ya saya senang Kisah Para Rasul diangkat. Pasal yang pertama, ayat yang keempat. Tuhan pesan, nah dengan perikop janji untuk menerima Roh Kudus. Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati, sesudah 3 hari ya di dalam kubur, kemudian dia belum langsung naik ke sorga, tapi kurang lebih 40 hari dia masih bersama-sama dengan semua murid-muridnya, menguatkan mereka, kemudian meyakinkan mereka bahwa dia telah bangkit dalam tubuh kemuliaan yang bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, ya. Dan tubuh itu tubuh yang tidak lagi membutuhkan makan, tubuh yang tidak dipertasi oleh ruangan dan jarak, dan tubuh itu juga tidak akan bisa mengalami kematian lagi. Dan Tuhan tunjukkan 40 hari dan sebelum dia naik ke sorga, pada hari kenaikan Tuhan Yesus, hari yang ke-40, dia berpesan kepada semua pengikutnya, para rasul-rasul, dia berkata seperti ini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Lanjut ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Proses menerima Roh Kudus, menerima karya Allah. Ya, sesudah Yesus naik ke sorga, 50 hari dari kebangkitannya, maka janji bahwa kita akan terima Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, yaitu penolong Parakletos. Tapi prosesnya menerimanya, itu prosesnya lewat baptisan Roh Kudus. Ini ayat ini jelas sekali. Karena Yesus berkata, pesan dia sebelum dia naik ke sorga, bahwa kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi. Supaya ketika kamu pergi, kamu akan melakukan perkara-perkara yang sama dengan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan kamu akan menerima Roh Kudus itu. Sekali lagi ayat ini menegaskan bahwa cara menerima Roh Kudus dari tiap pribadi itu adalah menerima pengurapan itu dengan cara dibaptis dengan Roh Kudus. Tandanya kita akan diberi kemampuan supranatural berkata-kata dengan bahasa lidah seperti yang kita sudah baca tadi dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku dan mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Bagi mereka adalah itulah bahasa roh. Itulah bukti bahwa orang tersebut telah menerima Roh Kudus dalam hatinya. Prosesnya lewat baptisan Roh Kudus, tandanya dia berkata-kata dengan bahasa yang baru, atau bahasa roh, atau bahasa lidah, atau sebut speaking in tongue, atau sebut dengan glossolalia. Ini ayat Alkitab yang menjelaskan dan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Supaya apa? Ketika mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi, siaplah mereka akan pergi. Pada ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa. Oh, menerima kuasa. Ya, itu kuasanya adalah dunamos exousia. Dunamos untuk melakukan kuasa dan mujizat. Exousia itu berbicara atas nama Tuhan. Mereka diberikan kepercayaan mewakili Tuhan di bumi karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi artinya menyampaikan kabar baik, evangelion, kabar keselamatan kepada setiap orang yang belum pernah mendengar kabar keselamatan itu. Dan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Hanya satu-satunya lewat Yesus Kristus, itu yang mereka harus sampaikan. Dan bahwa kuasa itu diberikan lewat Roh Kudus itu. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana jangkauan mereka. Dikatakan di sini, mulai dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, kemudian seluruh Samaria,
dan sampai ke ujung bumi tanpa batas. Kalau Yesus kan cuma sekitar Kanaan, Samaria, seperti itu saudara, di Timur Tengah saja. Tapi ketika pengutusan terjadi, maka jangkauan mereka jauh sampai ke ujung bumi. Ya, untuk setiap kaum, suku dan bahasa, dan terbukti bahwa Injil itu bisa diterima oleh kita. Kami di Minahasa, Manado, Sulawesi Utara, Bapak Ibu ya ada di mana-mana sekarang hari ini tempat yang berbeda, tapi sama-sama kita menerima Injil karena kuasa daripada perkataan firman ini yang menjamin sehingga mereka keluar, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Bagian berikut, di sini sudah perhatikan apa sih yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu adalah itu pekerjaan membawa orang berdosa kepada Kristus lewat misi amanat agung. Jadi Yesus datang juga dia membawa keselamatan. Tapi keselamatan kan cuma di daerah sekitar dia ya jelajahi selama 3,5 tahun itu di Timur Tengah pada umumnya. Ya sehingga dia tidak bisa menjangkau dunia pada saat itu. Sebab itu di sini Tuhan bilang kalau kau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang sama kulakukan. Artinya skalanya sebesar itu, jangkauannya sejauh itu, tapi lebih besar dari itu. Karena kita diutus seperti ya di dalam Kisah Rasul 1:8 tadi dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi apa? Saksiku. Bersaksi, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan Dia telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang ajaib kepada semua orang yang hidup di dalam keterikatan dosa, pelanggaran, kejahatan, yang masih hidup di dalam kegelapan untuk mereka bisa keluar meninggalkan kegelapan untuk bisa menikmati terang yang ajaib itu, yaitu keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan kamu bukan cuma sekitar Yerusalem, bukan cuma sekitar Yudea, bukan Samaria, tapi sampai ke ujung bumi, sampai di semua tempat, di setiap kaum, suku dan bahasa. Itulah tugas kita. Ini ayat ini memberi artian buat kita. Bukan kita lebih hebat, tapi memang Tuhan cuma kerja singkat sekali dan Dia percayakan, delegasikan kepada kita semua orang percaya. Untuk semua orang percaya sekali lagi. Di sini perintahnya berlaku umum, semua orang percaya. Saudara dan saya adalah orang percaya. Untuk bisa dapat menerima kuasa ini, menjadi orang-orang yang bisa dipercayai Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang. Sebab itu di sini dikatakan pekerjaan lebih besar itu adalah apa? Membawa orang berdosa kepada Kristus lewat misi amanat agung itu ke tempat sampai tanpa batas. Dimanapun kita berada, kita diwajibkan, kita sudah diharuskan, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik ini, kabar keselamatan ini kepada semua orang, baik dalam rumah tangga kita, di lingkungan kita bekerja, ya, di lingkungan kita tinggal, bahkan di wilayah di mana kita juga ada. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan itu memang ditulis dalam Markus 16 ayat 15 sampai 19 ya. Itu kita tidak akan baca karena itu amanat agung yang sudah disampaikan tadi. Dan kita akan melihat bagian yang berikut adalah bukan cuma hanya jangkauan pelayanan kita sampai ke ujung-ujung bumi, tapi juga mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Dan ini terbukti saudara. Ketika Yesus naik ke sorga. Dan rasul-rasul mulai dipimpin oleh Petrus CS. Mulai menjalankan misi amanat agung ini. Mereka mulai kemana-mana khusus Yerusalem. Dan ada hal yang luar biasa yang saya angkat di sini. Bagaimana sudah bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ayat 15 sampai 16. Ya, bagaimana bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan orang. Bayangan Petrus itu bisa melakukan mujizat. Ya, tanpa Petrus menjamahnya. Selama Tuhan Yesus hadir di atas muka bumi ini, banyak mujizat yang Dia buat. Banyak tanda-tanda heran yang Dia buat. 3 orang mati pernah dibangkitkan. 1 anak Yairus, pemuda di Nain, dan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Buta dan sejak masa lahirnya saja bisa dicelikan kembali. Orang tuli, orang lumpuh berjalan. Dan semua itu terjadi saudara. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa bayangan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya, seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia harus menjamah Yesus dan dia dapat menjamah ujung jumpa Yesus. Kuasa mengalir. Ya, Yesus sering menjamah ketika dia meludah ke tanah, dia buat jadi lumpur, dia oleskan ke mata orang yang buta dari sejak lahir itu, kemudian ditahirkan, dibasuh di kolam Siloam dan kemudian dia bisa melihat.
Tapi ini yang terjadi saudara, Kisah Rasul pasal 5 ayat 15-16. Nah, saudara bisa lihat di sini. Sudah Yesus naik ke surga, Roh Kudus sudah curahkan, mereka sudah pergi mulai memberitakan firman, memberitakan kabar baik. Di sini dikatakan bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka yang terbaring sakit itu di tilam dan balai-balai, dan Alkitab mencatat. Dan saya percaya ini sejarah gereja dan ini adalah kebenaran. Ini bukan dongeng, bukan legenda, tapi membuktikan bahwa Petrus tidak usah menjamah. Tapi lawangan Petrus itu ada kuasa yang bisa menjamah, menerpa setiap kali orang diatur di jalan-jalan itu. Dan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ayat 16 menjelaskan lebih lanjut. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, yang terikat dengan roh jahat, dirasuk roh jahat. Dan mereka semua, perlu garis semua, disembuhkan, artinya tanpa satu pun yang gagal. Semua dijamah oleh Tuhan. Dan ini membuktikan bukan Petrus lebih hebat, tapi membuktikan bahwa Petrus dipercayai. Dia percaya kepada Yesus lewat proses yang panjang juga saudara. Karena pernah menyangkal dan proses ini membuat akhirnya dia bisa dipercayai. Dan ini juga adalah penggenapan firman. Karena Tuhan sudah menyampaikan tadi lewat Injil Yohanes yang kita sudah baca sebagai ayat pokok kita. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi berarti Petrus menggenapi nubuatan Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Harusnya kita juga menggenapi firman ini. Karena firman nubuatan ini diberikan kekuasaan ini, diberikan otoritas ini untuk setiap orang yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai kita semua. Sebab itu saudara, bukan Petrus lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tapi pengurapan ini memang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus. Supaya kita pergi, karena apa? Karena pekerjaan kita lakukan juga jauh lebih banyak, jauh lebih lama, dan jauh lebih berat pasti. Maka Tuhan akan mengimplementasikan kuasa yang extraordinary, yang lebih banyak. Ya, kemudian kita bisa lihat figur yang kedua yang saya angkat di sini adalah Rasul Paulus. Di dalam juga Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat 11 sampai 12 kita akan baca di sini. Nah, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bayangkan saudara, ini disebut mujizat di atas mujizat. Mujizat saja seharusnya sudah supranatural. Mujizat saja sudah bukan hal yang natural, itu hal yang di luar dari kebiasaan. Itu mujizat namanya. Kalau biasa-biasa ya itu bukan mujizat. Yang natural bukan mujizat, tapi supranatural atau luar biasa. Nah, makanya dalam bahasa yang lain dikatakan unusual miracle. Dan dikatakan apa? Mujizat yang hebat itu mujizat di atas mujizat. Dikatakan di sini bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Jadi jubah atau ya kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Dan meletakkannya atas orang sakit. Jadi Paulus tidak perlu hadir, kalau Petrus tadi harus hadir. Karena Petrus harus ada di situ. Walaupun dia tidak menjamah, tapi setidaknya bayangannya mesti ada. Bisa menjamah orang yang sakit, berarti Petrus mesti ada di situ. Walaupun jaman langsung beliau tangan, Petrus tidak lakukan. Bayangannya yang menerpa orang yang sakit dan diatur di tilam dan balai-balai itu. Dan mereka semua disembuhkan. Tapi kalau Paulus, dia ada tempat misalnya di tempat di sini. Ya di Yayasan Imam Antarjani, di Kembes di sini. Tapi bisa saja pengurapan itu, kuasa itu bisa berpindah. Dan di sini berpindah kuasa itu. Ya tersalur kuasa itu lewat medianya adalah sabut tangan. Atau kain-kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Ya kemudian mereka membawa kemana-mana. Meletakkan di atas orang sakit. Dan Alkitab mencatat, maka orang sakit disembuhkan. Ya lenyap dari penyakit mereka. Dan juga keluarlah roh-roh jahat. Inilah yang disebut mujizat di atas mujizat atau mujizat yang luar biasa. Ini dilakukan, bukan Paulus lebih hebat Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus hadir 3,5 tahun menjalankan misi Bapaknya, tidak pernah ada mujizat ini yang dilakukan. Tapi Paulus melakukan mujizat ini, artinya bahwa firman ini adalah ya dan amin. Ketika Tuhan berkata, percaya kepadaku, kamu melakukan seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu.
Haleluya saudara. Saya percaya firman ini masih tetap berlaku. Masih tetap berkuasa sampai hari ini. Tidak ke ruang otoritasnya. Tetapi hari ini yang menjadi persoalan. Apakah engkau menjadi orang percaya yang bisa dipercayai oleh Tuhan untuk bisa melakukan perkara-perkara seperti ini? Itu jadi pertanyaan besar buat kita sekalian. Kenapa kita tidak bisa melihat mujizat-mujizat yang hebat lagi? Bukankah Tuhan Yesus tetap sama? Ya, firman berkata dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Jadi kuasanya tetap sama. Firmannya tetap tidak pernah berubah. Dan kita percaya bahwa bahkan menjelang akhir zaman ini. Ada urapan ganda dicurahkan untuk penuaian akhir zaman ini. Tentunya pasti mujizat lebih luar biasa lagi. Tapi hari ini kalau sampai tidak bisa terjadi. Ini merupakan ya koreksi untuk bahan pertimbangan kita semua. Sebagai orang-orang percaya. Apakah kita sudah bisa menjadi orang percaya yang dipercayai oleh Tuhan atau menjadi orang percaya biasa dalam konteks memeluk satu aliran atau memeluk satu agama. Ini jadi persoalan saudara. Haleluya. Karena pekerjaan Tuhan banyak, pekerjaannya sedikit. Haleluya. Kita lanjut lagi dalam pelajaran kita hari ini untuk menjadi orang percaya yang bisa dipercayai dan ini berlaku untuk siapa saja, Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Ya, bagian C dikatakan pekerjaan para rasul akan lebih besar dalam jumlah dan jangkauan. Seperti saya sudah sampaikan tadi. Karena Tuhan bilang bahwa kamu akan pergi mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria sampai ujung bumi. Jadi jangkauan mereka dan jumlah pasti lebih banyak. Pekerjaan mereka lebih lama. Sebab itu Tuhan harus berikan otoritas yang lebih besar. Dan pasti penjangkauan jiwa mereka pasti lebih banyak. Haleluya. Makanya ketika hari Pentakosta Petrus pertama kali berkhotbah. Dan 3.000 orang percaya dan memberi diri dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 41. Haleluya. Firman ini membuat saya kembali ya merasa berkobar-kobar. Karena ini harus kita genapi. Kenapa ada kemuliaan luar biasa, otoritas yang luar biasa, kok gereja tuh merasa ya biasa-biasa saja hari ini. Tuhan juga sedih di sorga. Aku sudah impartasikan kuasa yang hebat, kuasa yang supranatural, kuasa yang extraordinary. Kenapa kau jadi orang biasa-biasa saja? Harusnya gereja Tuhan itu membawa benih ilahi. Dan benih ilahi itu ada kuasa, ada otoritas, dan ada kemuliaan. Tuhan percaya bilang amin. Di sini dikatakan, waktu Petrus berkhotbah pertama dia tampil di Yerusalem, dikatakan orang-orang menerima perkataan itu, memberi diri, dibaptis pada khotbah pertama. Ya, Petrus pada hari Pentakosta. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, kemarin kami lihat di Thailand juga. Bagaimana satu pelayanan misi dan orang Thailand yang beragama Buddha. Mereka memberi diri untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sepertinya ya saya nggak dapat informasi yang tepat. Tapi saya lihat cukup banyak, itu pasti ya ratusan bahkan bisa ribuan orang. Tapi ada sejarah mencatat. Seorang hamba Tuhan yang sudah ya almarhum itu melayani di Afrika, di Nigeria. Namanya Reverend Reinhard Bonnke. Saya mencatat sekali dia melayani KKR. Yang hadir bisa sampai 4 juta orang. Sekali pelaksanaan KKR. Orang bisa datang dari jauh-jauh hari berkumpul buat tenda menunggu harinya. Dan setiap harinya pada pelayanan dia itu bukan 3.000 saudara orang bertobat. Tapi 120.000 orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini ayat ini dia genapi. Ayat ini digenapi oleh setiap orang percaya. Yang pasti dia dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, lebih besar. Itu terjadi saudara. Itu terjadi. Dan saya percaya banyak hamba Tuhan juga yang sekarang ini melayani di mana-mana. Kuasa pengurapan yang seperti ini masih tetap berlaku. Masih tetap menyertai mereka. Dan Tuhan berjanji, Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Kemudian berkhotbah lagi yang berikut di negeri Serambi Salomo saudara. Apa yang terjadi saudara? Pada Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang keempat. Dikatakan di sini, ini khotbah yang kedua. Pemberitaan yang kedua mengenai siapakah Yesus yang telah disalibkan. Dan telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan Kristus. Maka Petrus katakan bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis sebagai jalan pengampunan dosamu. Dan engkau akan terima karunia Roh Kudus. 2 kali khotbah yang kedua. Dan kita lihat berapa orang
diselamatkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. 3.000 tadi sekarang meningkat jadi 5.000. Lebih besar lagi saudara. Sudah besar, lebih besar lagi. Ini janji firman. Kalau kita menggenapinya, saya percaya Tuhan sukacita sekali di sorga. Jangankan 5.000, satu saja orang bertobat. Maka sisi kerjaan sorga, malaikat sorgawi bertempik sorak, bersukacita. Karena satu orang berdosa, dia berbalik dan bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya saudara. Kita lanjut lagi saudara. Haleluya. Saya kalau bicara ini, wah sangat berkobar-kobar semangat saya. Untuk bagaimana bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Memang dalam masa ya lockdown seperti ini, karantina, aktivitas kita terbatas. Dan tentunya jangkauan pemberitaan kabar baik ini lewat live streaming, lewat siaran online. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk bisa menyampaikan baik lewat radio, lewat TV, lewat alat-alat elektronika apapun juga. Bisa menjangkau jiwa-jiwa tanpa batas. Fisik kita tidak perlu hadir, tapi suara kebenaran bisa sampai. Dan pasti keselamatan juga bisa menjadi bagian setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya saudara. Sebab itu hari ini kita bisa melihat ya salah satu dari penulis sejarah gereja yang cukup dikenal dan bertanggung jawab punya kompetensi yaitu Eusebius. Ya, Eusebius menulis buku mengenai cara meninggalnya para rasul. Itu di tahun 325 Masehi dia menulis buku. Itu yang berjudul Rasul dan murid dari Juru Selamat telah menyebar dan mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia. Dan catatan-catatan yang dia buat dari buku yang dia tulis itu, di situ dia sampaikan salah satu Matius, penulis Injil Matius, itu mati di Ethiopia karena menyampaikan kabar baik. Kemudian dia ditentang oleh ya raja dari zaman itu, orang-orang fasik zaman itu, dan kemudian akhirnya dia dipantek tengah lapangan dan dia dimutilasi hidup-hidup, tapi dia tetap tidak mundur sampai mati. Dia tetap menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang, bahwa keselamatan hanya ada dalam satu nama, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya saudara. Dia mati di Ethiopia, membuktikan jangkauan yang sudah sampai ke negara-negara yang lain. Tidak beridar-idar sekitar Yerusalem atau di sekitar ya Palestina di situ, tapi sudah menyeberang ke Afrika. Ya dia sudah turun ke selatan. Kemudian Alkitab juga mencatat Markus, salah satu murid Yesus juga, itu meninggal di Alexandria. Ya, Alexander salah satu kota besar di Mesir. Itu dia diseret pakai kuda di jalan berbatu-batu sehingga semua kulit dan daging terkelupas sampai putus-putus tulangnya. Tapi dia tetap dalam proses penganiayaan yang sadis itu, dia tetap memberitakan bahwa keselamatan hanya ada lewat Yesus Kristus. Si Lukas, seorang tabib penulis Injil Lukas, itu dia digantung di Yunani saudara. Di Yunani, mereka sampai ke Yunani. Ya, dan berkhotbah di sana. Dan kemudian akhirnya dia dibunuh. Karena menentang orang ya menyembah patung, menyembah segala macam berhala. Dan menyembah manusia. Saudara Yohanes sebagai rasul, dia digoreng di Roma. Di zaman Kaisar Demetrius. Tapi dia gak mati, kemudian dia bawa keluar. Dia buang ke Pulau Patmos. Satu tempat kerja paksa tambang batu bara dari orang-orang Roma. Dan di situ saudara lihat, dia bisa mendapat revelation. Diperkirakan dia mati, rohnya diangkat sampai ke sorga. Dan dia bisa masuk di takhta Allah, dia melihat bagaimana orang-orang kudus, apa yang mereka kerjakan di sana. Dan kemudian dia balik, dia hidup kembali. Dan dia diberikan revelation, menulis kitab Wahyu. Dan kemudian akhirnya sudah dilepaskan dari tambang batu bara. Dia melayani di Turki, Edessa. Dan dia mati sampai pada masa tuanya. Seperti pada umumnya orang seperti itu. Petrus mati digantung kepala ke bawah kaki ke atas di Roma. Paulus saudara mati dipancung juga di Roma. Dan itu banyak lagi saudara, membuktikan bahwa mereka sudah keluar, tidak lagi beridar di sekitar Yerusalem, Yudea, tapi mereka sudah menyeberang ke wilayah-wilayah dan negara-negara yang lain, membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan katakan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan lakukan seperti aku lakukan.
baik mujizat penjangkauan, tapi pasti kamu akan jauh lebih banyak, jauh ya lebih menjangkau jiwa-jiwa lagi. Karena itulah nubuatan yang aku sampaikan. Dan puji Tuhan hari ini saya percaya masih tetap dilakukan, masih tetap terus. Karena Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya percaya dengan program-program seperti ini, lewat radio, lewat televisi, lewat internet, dan pasti Injil ini bisa akan menggenapi ya di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 14. Menjangkau sampai semua telinga di setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa bisa mendengar kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Dan satu pribadi saja yang namanya Yesus Kristus itu. Haleluya saudara. Bagian yang berikut. Teks Alkitab yang tertulis pada Yohanes 14 ayat 13-14 di situ. Dia katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ini bukan minta yang sembarangan, kan dia punya relevansi dengan ayat sebelumnya. Ya, hal-hal apa yang kita minta. Kita sebagai pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaannya. Yang pertama saya catat di sini, ya 4A, minta keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ini doa yang luar biasa. Seperti Hagai berdoa supaya Tuhan goncangkan sehingga bangsa-bangsa itu merupakan kekayaan daripada ilahi sorga bisa dimenangkan oleh Tuhan. Sebab itu saudara lihat di sini, minta keselamatan kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-8. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, dikatakan di sini, mintalah kepadaku, minta saudara. Kalau kita minta, Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan menggenapinya di dalam nama Yesus. Apa yang kita minta? Minta mobil, minta rumah. Itu bukan konteks yang seperti itu saudara. Kalau konteks Alkitab, saya percaya ya seperti tertulis ini. Minta bangsa-bangsa kepadaku untuk mereka diselamatkan. Maka Tuhan bilang, akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Percaya bilang amin. Haleluya. Ini yang kita minta setiap kali. Kita minta Tuhan. Supaya bangsa-bangsa, kaum, suku dan bahasa itu bisa dimenangkan oleh Tuhan. Kita juga minta buat Indonesia. Mayoritasnya belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum menerima secara pribadi. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan selamatkan mereka. Kuatkan hamba-hamba Tuhan yang bergerak pada garis-garis depan. Untuk mereka tetap dikuatkan menyampaikan kabar baik. Walaupun mereka ditolak, mereka dianiaya. Dan mereka banyak mengalami penderitaan. Tapi kuatkan mereka. Supaya mereka terus mampu melakukan misi amanat agung ini. Sampai seluruh Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara minta. Tapi kalau minta, sesudah minta, itu kan mesti lakukan saudara. Jangan cuma minta doang, kemudian tidak lakukan. Haleluya. Kalau kita sudah minta jiwa-jiwa, harus ada penyeimbangnya. Kalau Tuhan sudah buka pintu-pintu untuk penginjilan, untuk supaya jangkauan-jangkauan bisa terjadi, kita juga harus minta pekerja-pekerja. Amin saudara. Kalau kita minta tuayan kurang pekerja jadi masalah persoalan. Tuhan bilang aku buka ya untuk bisa kamu menuai. Ya tuayan sudah menguning semua. Tapi pekerjanya kurang. Sebab itu harus kita minta berimbang. Kita minta tuayan, kita minta bangsa-bangsa. Tapi kita juga harus minta pekerja-pekerja untuk tuayan besar. Menjelang hari Tuhan yang sudah dekat ini. Mari kita akan baca Matius 9 ayat 37 sampai 38. Dua ayat ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, ini Tuhan ngomong pada saat itu ya. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Semua ucapan Tuhan Yesus lewat firman-Nya ditulis itu mengandung profetik. Baik pada saat itu situasional yang terjadi, kondisi yang ada, maupun nanti ke depan itu akan terjadi. Semua itu mengandung ya profetik, mengandung nubuatan. Jadi Tuhan bilang nanti ke depan lebih banyak lagi pekerja itu kurang. Sebab tuayan pasti banyak. Karena Tuhan punya kehendak sempurna menyelamatkan semua orang. Catat itu saudara. Tidak satu pun kehendak sempurnanya, kasih yang sempurnanya. Kalau boleh jangan ada yang binasa. Tapi semua orang harus diselamatkan. Sebab itu ketika kita minta tuayan, kita minta jiwa-jiwa. Kita juga harus minta pekerja. Jangan cuma minta, saudara juga harus bersedia. Menyerahkan hidupmu juga untuk masuk di dalam ya pekerja-pekerja, menjadi pekerja-pekerja untuk tuayan besar di akhir zaman ini. Saya percaya saudara bisa menerima otoritas kuasa
yang tanpa batas seperti yang Tuhan janjikan. Seperti Yesus, bahkan lebih besar. Seperti itu, haleluya. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Ayat yang ke-38. Sebab itu Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan. Siapakah tuannya? Ya Yesus sendiri yang punya tuayan itu. Supaya mengerimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan saya berdoa hari ini, saya minta Tuhan berikan pekerja-pekerja untuk tuayan di akhir zaman ini. Setiap telinga yang mendengar pemberitaan firman ini. Siapkah engkau menjadi penuai-penuai? Siapkah engkau memberi hidupmu untuk menjadi penuai-penuai? Menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Kita akan masuk bagian-bagian selanjutnya. Proses menjadi orang yang dipercayai. Orang percaya yang dipercayai baru ada otoritas, ada kepercayaan, ada katakanlah kuasa, ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Karena ini gak sembarang saudara. Sehingga kita bisa menjadi sombong atau kita melakukan hal-hal yang di luar dengan rencana kerajaan. Dan dikatakan di sini, untuk bisa menjadi orang percaya yang dipercayai, itu pasti melalui proses. Bukan proses yang sederhana, tapi proses betul-betul. Saya waktu dalam mempersiapkan pemberitaan firman ini berat juga untuk sampaikan saudara. Karena ini tidak jadi favorit bagi saudara. Sebab proses untuk menjadi orang yang dipercayai, itu melalui penderitaan, penganiayaan dan kesukaran. Kalau sederhana mungkin saudara. Kalau engkau dapat misalnya sarjana, sekolah, kan lewat proses dong. Nggak mungkin engkau nggak kuliah kemudian ya nganggur ke sana jalan ke sini, cuma jalan-jalan, tiba-tiba keluar dapat S1. Wah itu sekolahnya bukan sekolah universitas terbuka, itu sekolah tanpa atap saudara. Kan nggak mungkin, harus berjuang belajar, membayar uang kuliah, kemudian mempersiapkan segala satu, ya bikin ya makalah-makalah dan terakhir harus bikin juga skripsi saudara. Kalau S2 dia bikin tesis, S3 dia bikin disertasi. Itu kan mesti bayar harga. Itu ada hal-hal yang kecil saja. Tapi untuk menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan. Karena tidak semua orang percaya dipercaya oleh Tuhan. Tuhan yang memilih, bukan Tuhan pandang bulu. Tapi tentu orang ini harus diuji integritasnya. Dan diuji lewat proses-proses panjang. Dan proses itu namanya penderitaan dan kesukaran dan penganiayaan. Mari kita baca dalam surat Filipi. Pasal yang pertama. Ayat yang ke-29. Ayat ini. Aduh saudara. Kalau kita baca ayat ini juga. Mari kita akan baca. Karena memang ini firman saudara. Ini firman Tuhan yang harus kita terima, buka hati. Kita terima. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ada komanya. Melainkan. Nah ini gak enaknya di sini. Juga untuk menderita. Juga untuk menderita. Untuk dia. Sudah bisa bilang amin walaupun pelan aja. Jadi menjadi orang percaya itu siap menderita berarti. Menyangkal diri. Pikul salib. Menyangkal diri artinya. Hal-hal keinginan kita, kehendak kita, karakter kita, sikap hati kita yang bertentangan dengan sikap hati Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus. Harus kita kalahkan. Kita harus ikut Yesus. Walaupun berat kita harus belajar waktu ke waktu. Pikul salib artinya apa? Bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Yesus pikul salib. Salib bukan pergumulan saudara. Salib bukan masalahmu. Salib adalah tanggung jawab untuk pikul keselamatan orang lain. Yesus pikul salib supaya isi dunia ini. Setiap kaum suku dan bahasa bisa diselamatkan. Kalau saudara tiap-tiap orang harus pikul salib artinya saudara sebagai pribadi yang sudah diselamatkan punya kewajiban untuk menjadi orang yang dipercaya. Harus juga bertanggung jawab kepada keselamatan orang lain. Percaya bilang amin. Paling tidak istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, ya, saudara-saudaramu atau lingkungan yang bekerja atau dimanapun engkau ditempatkan. Engkau harus pikul salib untuk keselamatan orang lain. Itu tanggung jawab saudara. Haleluya. Makanya itu penderitaan salah satu. Kita melakukan kebenaran juga. Itu teraniaya. Karena kebenaran itu bisa ya bertentangan dengan hobi kita. Bertentangan dengan kesukaan kita. Bertentangan dengan ya, perasaan kita. Bertentangan dengan karakter kita. Tapi firman itu yang harus memerintah dalam hidup kita. Maka untuk proses itu juga terjadi penganiayaan. Atau juga mungkin saudara kita di lingkungan yang biasa kita gaul. Biasa kita kongko, biasa kita hang out, tapi sekarang kita membatasi diri yang tidak perlu kita dianiaya juga dicemooh. Sekarang sudah jadi orang kudus ya dan seterusnya saudara.
Itu firman kebenaran yang kita lakukan pasti mengalami penganiayaan. Baik internal kita maupun eksternal kita juga mengalami penganiayaan. Apalagi kalau kita pikul salib demi keselamatan orang lain. Dan itu pasti penganiayaan yang besar akan terjadi. Sebab itu progres ini terjadi saudara. Di dalam juga surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Ini ayat yang menjadi kesukaan saya. Ayat-ayat seperti ini mari kita baca. Ini firman saudara. Ya tadi kita sudah tahu kita ini bukan dikaruniakan untuk percaya saja. Melainkan untuk menderita bagi Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah saudara bisa ganti nama kamu tuh ganti nama kita masing-masing. Ya kan? Nah karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan saya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu meneladani teladan yang telah ditinggalkan. Itu artinya ayat itu. Dan teladan itu adalah teladan yang namanya penderitaan. Sangat penyesatan sangat besar. Kalau ada hamba Tuhan yang berkata ikut Yesus itu pasti enak. Lewat jalan tol tidak ada hambatan. Ya, tidak ada percobaan, tidak ada masalah. Oh diberkati, wow. Mengerikan saudara. Akhir zaman ini banyak sekali pengkhotbah, modifikasi firman. Supaya semua pendengar itu jadi enak di telinga. Untuk menyenangkan telinga. Dan itu sudah disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Bahwa mereka akan mengundang pembicara-pembicara untuk mengenakan telinganya. Tapi hari ini saya percaya firman ini pasti juga keras bagi kita semua. Tapi ini bahan koreksi buat kita. Karena inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saya mengangkat firman ini. Saya dukung dengan banyak ayat. Supaya itu bukan tafsiran saya sendiri. Tapi didukung oleh ayat-ayat yang sangat kuat. Dari kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akui. Haleluya. Sebab ini saudara lihat di sini. Bahwa untuk mencapai suatu progres, kemajuan atau peningkatan. Maka pasti ya namanya kita harus lewati yang namanya proses. Tidak pernah ada pertumbuhan. Ada peningkatan. Ada kemuliaan tanpa ada proses. Kemuliaan itu hadir pasti lewat proses. Dan proses itu tidak ya dalam jangka waktu yang pendek. Karena saya baca semua tokoh Alkitab diproses dengan jangka waktu yang cukup panjang. Musa diproses tinggalkan Mesir 40 tahun saudara. 80 tahun diutus kembali ke Mesir sebagai juru bicaranya, sebagai orang mewakili Tuhan di bumi. Karena waktu itu dia sebagai Tuhan atas Harun sebagai juru bicara Nabi. Dan kemudian dia Tuhan atas Firaun. 40 tahun Daud dipakai Tuhan. Dipromosi jadi raja usia 30 tahun. Dan diperkirakan lawan Goliat usia masih 17-an tahun, 17-18 tahun. Proses panjang 13 tahun. Dan hari ini kita angkat satu tokoh. Melalui satu proses panjang. Ya, Alkitab yang mengalami proses ini adalah Yusuf. Satu tokoh saja. Kemarin 3 tokoh. Tapi hari ini satu tokoh. Karena Yusuf ini punya hal-hal yang perlu kita dalami lebih jauh lagi. Ya, kita akan sama-sama mendalami proses yang terjadi buat Yusuf ini. Supaya dia betul-betul bisa dipercayai oleh Tuhan. Ya, dipromosi oleh Tuhan. Sampai terakhir menjadi ya penguasa tunggal. Kalau sekarang Perdana Menteri. Tapi dia penguasa tunggal. Firaun mesti dengar sama dia. Kalau keputusan tidak dari Yusuf tidak bisa jadi keputusan. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi Firaun itu cuma lambang sebenarnya. Tapi yang memutuskan otoritas keputusan itu ada di tangan Yusuf. Berarti dia penguasa tunggal. Tapi saudara bisa melihat bagaimana pemrosesan dari seorang yang namanya Yusuf. Anak manja, anak papi. Yang selalu di rumah pakai baju ya. Baju-baju bagus, jubah-jubah bagus, berwarna-warni. Saudara-saudara yang lainnya harus ke padang ya berburu untuk cari makanan. Tapi anak papi ini tinggal di rumah menjadi anak kesayangan. Karena Yakub memperoleh anak ini ketika usianya sudah lanjut saudara. Sehingga anak ini menjadi anak kesukaan di rumah. Daripada orang tuanya adalah Yakub. Saudara lihat di sini. Itu menimbulkan rasa cemburu. Ya di hati saudara-saudara yang lain saudara. Dan disitulah awal daripada penderitaan yang namanya seorang Yusuf. Tapi di sini kita harus melihat dari sisi pandangan ilahi rencana Allah. Tidak bisa akan gagal buat seorang Yusuf. Ya, dia memang anak manja. Maka Tuhan harus proses melepaskan, menggusur semua kemanjaannya. Supaya dia bisa memiliki ya kepemimpinan, roh kepemimpinan yang kuat. Bisa memiliki leadership yang kuat. Dia memiliki fighting spirit yang bagus. Untuk sebentar Tuhan promosikan. Dia bisa menjadi pemimpin bagi bangsa Mesir. Haleluya saudara. Saya mencatat di sini. Proses penderitaan yang Yusuf alami itu lewat penghinaan yang luar biasa dan juga perendahan yang dialami oleh Yusuf.
Ya, pertama sudah lihat, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Dia lebih dikasihi oleh ayahnya. Ini jadi persoalan pertama. Yusuf dalam rumah tangga sudah bermasalah. Karena dia selalu dibenci oleh saudara-saudara yang lain. Sebab dia mendapat spesialisasi, mendapat prioritas perhatian dari orang tua mereka Yakub. Dan dia anak yang sangat dikasihi. Saya percaya ada nilai-nilai tentu sehingga membeli alasan kenapa Yakub harus mengasihi Yusuf lebih daripada mereka yang lain. Ya, dan kemudian juga Yusuf ini mendapat mimpi, visi. Dan visi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan ini membuat mereka jadi marah. Mereka marah kepada dia. Tapi dia dapat visi bahwa Tuhan memanggil dia. Tuhan merancangkan dia untuk masa depannya dia. Itu lewat mimpi. Dan itu ditertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai 11. Nanti saudara baca sendiri. Tapi saya ceritakan saja. Waktu saat itu dapat mimpi. Mimpi itu ada 3. Satu mimpi bisa juga dari bunga tidur. Karena saudara banyak pikiran bisa jadi mimpi terbawa di tidur. Ya, kemudian juga yang kedua mimpi juga bisa dari setan. Nah mimpi buruk itu sering dibilang. Maka teriak-teriak malam-malam ada setan ya, gentayangan, ada kuntilanak dan seterusnya. Ada genderuwo. Tapi yang ketiga adalah mimpi yang memang dari Tuhan. Sebab Tuhan juga bisa bicara kepada kita. Menyatakan kehendaknya bisa juga lewat mimpi. Ya, sebab itu saudara lihat dia dapat mimpi. Dan satu saat dia mimpi, ikatan berkasnya berdiri tegak di tengah-tengah kumpulan dilingkari oleh semua berkas-berkas daripada saudara-saudara yang lain. Dan kemudian ya berkasnya berdiri tegak dan 11 berkas yang lain tunduk kepada berkasnya Yusuf. Waktu dicerita, emangnya enak aja loh. Ya, artinya berarti 11-nya bicara mengenai saudara yang lain. Nanti suatu saat akan tunduk dan itu memang Tuhan sudah memberikan visi buat Yusuf. Dan Yusuf percaya. Yusuf pegang itu. Satu saat dia dapat mimpi lagi. Waktu cerita itu saudara udah lebih membenci dia. Benar aja. Emangnya kamu jadi Tuhan atas kami. Satu saat dia bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Dia cerita lagi. Dan kemudian Yakub tegur sama dia. Jangan begitu nak. Itu artinya aku sebagai orang tua, mamamu dan 11 saudara itu akan tunduk kepada engkau. Boro-boro. Tapi yang mimpi, yang visi yang Tuhan taruh. Dan Yusuf percaya. Tapi Yakub juga sadar, ayat bilang. Yakub menyimpan semua itu dalam hatinya. Ya, makanya di ayat yang ke-11 dikatakan. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Ini iri hati, ini memang satu sifat setan yang luar biasa. Bagaimana Saul iri hati kepada ya Daud itu luar biasa sekali. Sehingga semua kebaikan yang dibuat oleh Daud itu tidak bisa lagi bisa dilihat untuk ya. Menjadi bahan pertimbangan daripada Saul. Iri hati itu penyakit yang paling luar biasa sekali. Membuat orang tidak bisa melihat yang baik lagi. Yang ilahi lagi. Ya karena persaingan dan terjadi. Maka saudara lihat sini. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Yakub tahu. Ini pasti visi dari Tuhan. Satu saat nanti. Nah dan saudara tahu. Satu saat ketika Yusuf disuruh mengantar makanan. Mereka sudah punya niat jahat untuk membunuh Yusuf. Maka proses berjalan. Proses yang pertama saudara lihat. Dibenci oleh saudara-saudaranya karena dikasihi oleh ayahnya lebih daripada yang lain. Dan karena mimpi Yusuf yang Yusuf ceritakan kepada mereka. 1B-nya yang kedua. Saudara lihat penderitaan yang mulai Yusuf alami. Ketika dia bawa makanan. Ya ke saudara-saudaranya yang ada di padang belantara untuk berburu. Maka Yusuf ditangkap kemudian ditelanjangi dilucuti pakaiannya. Jubahnya dilucuti. Kemudian dilemparkan ke dalam sumur kosong. Yusuf sudah mulai mengalami perendahan. Dia sudah mengalami penghinaan. Dia sudah mulai mengalami penderitaan bukan tidak disukai saja oleh keluarganya di dalam ya saudara-saudaranya. Tapi dia sudah juga mulai dibully. Mulai dilakukan persekusi. Penganiayaan kepada dia. Mereka telanjangi dia. Mereka buang dalam sumur kosong. Ada 3 proses yang terjadi di sini saudara. Mereka buang, melucuti, mempermalukan dia pakai jubah. Dan situ mulai penderitaan Yusuf berlanjut. Dilempar dalam sumur kosong. Tidak sampai di situ saja saudara. Karena mereka melihat membunuh tapi ada perbedaan pendapat. Ruben bilang jangan kita bunuh, ya kita buang saja. Kemudian ya dari Ruben pikir kalau nanti sudah itu mereka akan datang bawa lagi untuk bisa diselamatkan. Kemudian apa saudara? Penderitaan ini berlanjut. Sesudah itu mereka berubah pikiran. Buang di sumur kosong. Mereka pikir ini kan bisa jadi lumayan.
ada pemasukan seperti Yudas jual Yesus. Sekaligus kan satu kali dayung 20 terlewati. Ada orang Midian pengembara yang lewat. Akhirnya mereka ngangkat dia dari sumur kosong, jual kepada orang Midian. Ya, Kejadian 37 ayat yang ke-28 situ, Yusuf dijual ketika ada saudagar Midian lewat. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sudah ya? Nah, jadi orang Midian beli, bawa ke Mesir, itu sebagai budak belian, dijual lagi saudara. Penderitaan berlanjut, orang Midian itu menjual lagi Yusuf ke pegawai istana Firaun itu namanya Potifar. Makanya sudah lihat, ini sudah penderitaan yang berikut lagi. Ya sekarang dia yang keempat ini sudah lihat. Saya mencatat di sini supaya sudah bisa melihat prosesnya. Bagaimana Tuhan membuat Yusuf itu diproses habis-habisan. Supaya ya merubah karakter dari anak yang manja, anak yang betul-betul selalu dalam lingkungan yang selalu ya diperhatikan, tapi sekarang dia harus berjuang sendiri. Tapi saya percaya, dia percaya kepada visi itu, membuat dia tidak putus asa, kecewa dan patah hati. Dia melihat Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, sesudah di Potifar, kemudian Yusuf bekerja di dalam rumah Potifar. Dan Yusuf itu orang yang memang dia kerja sungguh-sungguh. Kenapa dia bisa sungguh-sungguh? Karena dia selalu menjaga hati dari segala kewaspadaan. Kalau lihat proses yang terjadi yang dibuat oleh persekusi yang dibuat oleh saudara-saudaranya, pasti hatinya terluka. Dia sakit hati, membuat dia tidak berdaya, tidak maksimal dalam bekerja. Tapi saya percaya dia menjaga hatinya. Ini hatinya Yusuf luar biasa. Sebab dia angkat jadi contoh buat kita saudara. Dipersekusi begitu luar biasa. Dari mulai mereka menjual, penderitaan demi penderitaan harus dilewati. Penganiayaan lebih penganiayaan harus dilewati. Sumbernya harus dia sakit hati, pahit kepada saudara-saudaranya. Tapi Alkitab mencatat tidak. Karena Yusuf melihat visi. Dia pegang visi dari Tuhan. Aku kan sudah dipilih oleh Tuhan. Aku dipercaya oleh Tuhan. Itu orang-orang yang Tuhan izinkan itu kan cuma proses. Kalau Tuhan sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan pakai saudara sebagai orang yang dipercayai. Untuk Tuhan impartasikan, mempercayakan hal-hal yang ilahi, yang mulia. Pasti Tuhan akan kirim orang-orang memproses kita. Jangan benci orangnya saudara. Harus lihat visi. Itu cuma alat uji yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Nggak usah lihat itu. Mata tertuju kepada Tuhan, punya pengertian ilahi. Yusuf jaga hatinya dari segala kewaspadaan. Kan dia tahu di situ terpancar semua kehidupannya. Luar biasa belajar dari Yusuf saudara. Kita harus banyak belajar dari Yusuf. Kalau saudara mengalami persekusi seperti ini, pahit pasti saudara. Apalagi pendeta lebih banyak pahit lagi. Survei membuktikan, pendeta itu kalau disakiti susah mengampuni daripada orang biasa. Ada satu hamba Tuhan dari Bandung berkata kepada saya, Om, kalau pendeta itu jadi bandit, lebih hebat dari bandit-bandit biasa. Oh begitu ya? Fakta membuktikan. Pendeta itu susah mengampuni kalau kena persekusi. Tapi mari kita belajar kepada Yusuf. Haleluya. Dihinakan, dibuang, dijual, berarti Yusuf tidak berharga. Haleluya. Tapi dia tidak pernah terganggu karena dia lihat visi. Dia jaga hatinya. Dia punya pengertian. Ini semua bisa terjadi. Bisa datang kepadaku sehingga aku alami seperti ini. Pasti seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan semua ini pasti tidak akan bisa terjadi kepadaku. Tidak bisa aku akan mengalami. Mari pakai pengertian seperti ini. Itulah orang-orang sebentar nanti. Akan dipromosi Tuhan, diangkat Tuhan. Progresnya akan naik terus. Pada gilirannya Tuhan akan memuliakan dia. Sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang dipercaya luar biasa. Haleluya saudara. Sebab itu Amsal tidak salah berkata dalam Amsal 4 ayat 23 katakan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupanmu, masa depanmu. Haleluya. Yusuf tidak pahit. Saya pelajari Yusuf tidak pernah pahit. Pahit hati. Yusuf punya alasan untuk membenci saudaranya. Yusuf punya alasan untuk bisa mencari balas dendam kepada saudaranya. Tapi dia tidak lakukan itu. Persekusi demi persekusi. Penganiayaan terus mengalami dia. Sesudah itu dia kerja di rumah Potifar. Dengan sungguh-sungguh dia kerja. Sehingga Potifar mempercayakan semua. Tapi satu saat Tante Poti jatuh hati sama Yusuf. Jadi persoalan baru lagi saudara. Wah ini ancaman yang enak juga saudara nih. Ancaman tapi enak nih. Tante Poti jatuh hati sehingga Tante Poti berbujuk, berayu, berbawa dari sekian berapa waktu terus. Sampai satu saat Tante Poti menjebak Yusuf. Yusuf lari di dalam kamarnya. Dia tarai bajunya.
Dan kemudian dia bikin rekayasa, dia teriak bahwa Yusuf datang masuk dalam ruangannya untuk memperkosa dia. Dan akhirnya Yusuf mengalami lagi penganiayaan, dimasukkan di dalam penjara, saudara. Padahal itu tidak dilakukan. Dia lakukan yang baik, tapi yang jahat selalu dia terima. Dia pahit hati, no, saudara. Luar biasa figur ini. Maka saya detailkan figur ini. Saya mau ambil beberapa figur hari ini, tapi akhirnya saya lebih fokus di sini. Karena saudara lihat persekusi, penganiayaan, penghinaan, penderitaan dialami. Alasan Yusuf, ini gara-gara saudara-saudaraku. Maka kau sampai jadi begini. Nasibku seperti ini. Dia punya alasan untuk membenci mereka. Tapi itu tidak dilakukan. Karena yang pasti dia melihat visi dari Tuhan. Karena visi dari Tuhan tidak pernah gagal. Seperti dia jaga supaya dia berkenan terus. Posisi di lembah kekelaman, di tempat-tempat yang tidak enak pun. Dia tetap menjaga posisinya. Supaya hatinya selalu berkenan kepada Tuhan. Dan itu sudah lihat. Mengalami sini, masuk dalam penjara. Kemudian sudah dalam penjara, dia ketemu juga dengan 2 orang. 1 juru minum dan 1 juru ya roti daripada Firaun yang mereka buat kejahatan. Kemudian dua-dua dimasukkan dan 1 penjara dengan Yusuf. Penjara zaman dulu itu sadis sekali, saudara. Lubang begitu dan diisi ke dalam cuma ada lubang sedikit sinar matahari dan Tuhan untuk bernapas mereka. Mereka bisa mati pelan-pelan, saudara. Kemudian 2 orang dapat mimpi. 1 dapat mimpi ya bahwa dia ada memegang 3 ranting daripada anggur, kemudian secara cepat bertunas dan berbuah, dan ranum buahnya, kemudian anggur dia petik dan dia peras, dan kemudian tuangkan di dalam mangkuknya minum daripada Firaun. Kemudian 1 mimpi dia bawa 3 bakul, dan kemudian ada burung datang melahap semua 3 bakul sampai habis. Terus kemudian mereka tanya kepada Yusuf, Yusuf bilang begini, yang kamu juru minum, nanti 3 hari ke depan ini, pasti kamu akan kembali dipulihkan lagi untuk menjadi juru minumnya Firaun. Tapi kamu yang juru roti ini, juru makan, itu 3 hari artinya 3 bakul, itu dilahap oleh burung, artinya kamu diangkat di tiang gantungan, dan kemudian mayat kamu dicabik-cabik oleh burung seperti itu. Dan betul 3 hari kemudian Firaun mengadakan ulang tahun, dan yang terjadi memang juru roti digantung, kemudian juru minum dipulihkan kembali jabatan dia, kembali melakukan tugas-tugas di dalam kerajaan sebagai juru minumnya Firaun. Tapi ada pesan dia. Yusuf pesan kepada juru minum ini. Jangan lupa ya sama aku ya kalau kamu udah keluar ya. Nah itu di ayat yang ke-14 dari Kejadian pasal 40 artinya kalau kamu sudah dipulihkan. Jangan lupa sama aku dong ya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti ya. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dari penjara ini saudara. Tapi sesudah dia keluar, dia sudah lupa sama Yusuf. Nanti 2 tahun kemudian, Alkitab mencatat ketika Firaun mendapat mimpi. Dia mimpi di sungai Nil, dia berdiri di situ. Ada 7 sapi yang tambun, kemudian naik keluar dari sungai Nil, makan rumput di situ. Tiba-tiba muncul lagi dari sungai Nil, sapi yang kurus kering, melahap semua sapi yang tambun itu. Kemudian di mimpi yang kedua lagi, ada 7 bulir gandum yang sudah ranum. Kemudian datang lagi 7 bulir lagi yang sudah kering ditiup angin. Menelan semua bulir-bulir yang ranum itu saudara. Semua ahli mimpi, ahli nujum dipanggil. Tidak satu pun orang yang bisa dapat menelah mimpi daripada Firaun itu. Teringatlah juru minum ini. Sudah 2 tahun berlangsung loh. 2 tahun berlangsung. Waktu itu kurang lebih Yusuf sudah mengalami penganiayaan. Dari sejak dia di bawah, dibuang dari dalam sumur. Itu kurang lebih 10 sampai 11 tahun. Penganiayaan ini terjadi, persekusi terjadi buat Yusuf 10 sampai 11 tahun. Karena usia 17 tahun. Nah kemudian dia bawa kepada Firaun. Singkat cerita, dia menafsirkan semua mimpi itu. Dan dia bilang, aku dapat ini dari Tuhan, bukan dari aku. Kemudian Firaun mengangkat dia, luar biasa saudara. Firaun dapat peneguhan itu. Yusuf diangkat di situ. Di situ mulai terjadi. Pemulihan terjadi buat Yusuf. Progres pemulihan yang dialami Yusuf mulai terjadi saudara. Ya itu terjadi kurang lebih 13 tahun mengalami penganiayaan itu saudara. Dari umur 17-13 tahun. Jadi usia Yusuf pada saat itu 30 tahun. Seperti Daud jadi raja juga. 13 tahun dalam pelalian. Baru Tuhan promosi dia jadi raja Israel. Raja Yehuda dulu. Kemudian raja Israel. Juga pada usia 30 tahun. Wah ini angka-angka sakti. Tuhan Yesus 30 tahun juga melayani. 33,5 tahun dia mati. Setelah dia diangkat.
dan dilantik jadi penguasa tunggal ketika Tuhan Yusuf bisa menafsirkan semua mimpi. Dan kemudian Firaun percayakan, begitu kau ya aku angkat untuk mengatur semua ini. Mempersiapkan 7 tahun nanti. Dia beli lahan-lahan kemudian. Tanah-tanah dibeli untuk persiapkan bercocok tanam secara besar-besaran. Buat lumbung-lumbung Yusuf buat seperti itu. Dan Yusuf mulai dipercayakan. Dan si Firaun melantik dia. Mulai pemulihan terjadi, sudah perhatikan di sini. Lewat penderitaan panjang saudara. Yang sudah diuraikan tadi. Ya saya senang kita akan lihat Yusuf diangkat dan dilantik menjadi penguasa tunggal atau perdana menteri di Mesir. Kita baca Kejadian pasal 41 ayat 40 sampai 44. Wah, Tuhan gak pernah salah. Kalau kita ada dalam visi Tuhan, in mission, in calling, kita harus terus berpegang. Jaga hatimu. Proses bisa terjadi, jangan pahit hati. Gak usah peduli, itu kan cuma proses saja. Saudara harus berterima kasih kalau saudara nanti berhasil lewat proses itu kepada orang yang memproses saudara. Kepada orang yang menghina saudara. Kepada orang yang melakukan hal yang jahat kepada saudara. Saudara berterima kasih, justru karena kamu maka saya sekarang bisa dipermuliakan, diangkat oleh Tuhan. Harusnya begitu saudara, karena mesti pahit hati. Makanya kalau ada orang yang buang kotoran kepada engkau, jangan engkau marah, jangan merasa terhina. Ambil kotoran itu jadikan pupuk. Supaya bisa menghasilkan hal yang positif. Amin saudara. Kalau ada perkataan negatif, ubah jadi energi positif. Jangan kau pahit hati, ubah. Dan itu bisa menolong engkau. Yusuf punya prinsip seperti itu. Maka dia berhasil menjadi orang yang dipromosi oleh Tuhan. Dipercaya oleh Tuhan. Dikatakan di sini, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Firaun cuma takhta saja, dia boneka saudara. Tapi yang mengatur semua keputusan, semua strategi Yusuf. Lanjut. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungnya kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh naikkan Yusuf dalam kereta yang kedua. Tadi dibuang dalam sumur, dihinakan. Waduh ya, dia tidak dihargai sama sekali, tapi sekarang penghargaan kembali. Itu yang Tuhan katakan, siapa yang merendah pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini proses. Yesus juga direndahkan, dipermuliakan oleh Bapa di sorga. Haleluya. Kalau saudara siap direndahkan, lihat prosesnya, lihat visinya, maka saudara pasti akan mengalami kemuliaan yang pernah Yusuf alami ini. Haleluya. Kemudian dikatakan Firaun menyuruh naikkan Yusuf dalam kereta yang kedua. Jadi ada kereta pertama, kereta kedua artinya Perdana Menteri. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat kepada Yusuf. Demikian Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya saudara. Luar biasa saudara. Ini terjadi. Saya mempersiapkan khotbah ini. Saya sangat diberkati. Untuk mulai belajar menjaga hati kita. Kita sebagai Tuhan pengajar. Tapi kadang-kadang juga hati kita terganggu. Karena perkataan orang. Karena sikap orang. Saudara harus belajar dari Yusuf. Haleluya. Kemudian yang berikut saudara. Jadi pemulihan demi pemulihan terus berlangsung. Progresnya naik terus saudara. Jadi pemulihan terjadi. Kemuliaan pun ditambahkan kepada Yusuf. Tadi sudah diangkat jadi Perdana Menteri. Orang yang kedua di Yusuf. Padahal kalau kita lihat dia adalah penguasa tunggal sebenarnya. Kemuliaan yang berikut. Yusuf diberi gelar Safnat Paaneah, artinya orang yang mengungkapkan misteri atau orang yang bisa menyingkapkan misteri. Dan disebut dengan the revealer of secret. Perjanjian lama, the revealer of secret adalah Yusuf disebut dengan Safnat Paaneah. Kalau perjanjian baru, the revealer of secret, itulah Rasul Paulus saudara. Dia menulis 14 dari 27 kitab perjanjian baru. Itu semua pengungkapan rahasia-rahasia yang misteri. Itu ditulis oleh Paulus. Haleluya. Semakin diberi gelar, dimuliakan, ditinggikan, lanjut lagi. Ada bagian yang berikut lagi. Sudah lihat di sini. Yusuf itu menjadi bapa bagi Firaun. Dan tuan atas seluruh istananya di dalam istana bapa. Bayangkan jadi Firaun jadi anak. Jadi penguasanya siapa saudara? Ya Yusuf dong. Keputusan pasti Yusuf. Firaun hanya menjalankannya saja. Ya mungkin kalau palu tuh Firaun yang memegang gitu. Tapi yang merintahkan Yusuf. Ketok. Jadi sebenarnya Yusuf tuh penguasa tunggal. Cuma tampilan di luar Firaun yang nampil saja sebagai modeka. Tapi yang mengatur strategi semua adalah Yusuf. Luar biasa kemuliaan yang Tuhan berikan kepada orang yang betul-betul mengerti visi dan juga menjaga hatinya, melepaskan pengampunan yang tanpa batas
Dan Tuhan pasti akan muliakan dia. Haleluya saudara. Mari kita baca Kejadian pasal 45 ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Dia ngomong kepada saudara-saudaranya. Jadi dibilang, bukan kamu, ini gara-gara kamu. Sampai membuat saya ada di sini, saya menderita ini. Tapi dia katakan, ini Tuhan yang sudah merekayasa. Tuhan yang sudah mengatur aku ada di sini. Dan menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Sebab itu dia menyambut saudara-saudara dengan tidak ada rasa pahit. Tidak ada rasa kesakitan hati. Padahal kesempatan dia untuk balas dendam. Karena dia penguasa dan dibutuhkan oleh semua orang saat itu. Karena semua negeri itu mengalami kelaparan. Dan 7 tahun mengalami kelaparan. Dan itu sudah berlangsung 2 tahun kelaparan. Masih ada 5 tahun lagi. Dan mereka pasti akan tunduk. Tapi di sini Yusuf tidak melakukan otoritas. Untuk kepentingan pribadi membalas dendam. Tapi dia tahu semua proses yang terjadi buat dia. Baik yang tidak enak maupun sekarang yang dimuliakan. Itu pasti datang dari Tuhan. Haleluya. Sebab dia katakan, dia telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Jadi sekarang Firaun itu jadi anak Yusuf. Sudah baca ayatnya. Dan tuan atas seluruh istananya. Jadi semua istana itu tuannya Yusuf. Bukan Firaun loh. Dan sebagai kuasa atas seluruh apa? Mesir. Dia penguasa tunggal apa tidak? Ini saya ngomong penguasa tunggal. Luar biasa. Lanjut. Haleluya. Yang terakhir. Di sini katakan apa? Yusuf diberi sebagai alat Tuhan. Untuk bisa menjamin kehidupan Israel dan keluarganya saudara. Itu yang Yusuf lakukan. Maka kita bisa baca. Dalam kitab Kejadian. Pasal 45 ayat yang ke-7. Haleluya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf bilang sama saudara-saudaranya. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Kalau tidak mati kelaparan semua. Ada 70 orang saudara. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Haleluya. Kejadian 50 ayat 20. Dia katakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf bilang. Tapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Jadi kamu bikin jahat, Tuhan roba jadi kebaikan buat aku. Ya kamu buat jahat, tapi itu jahat itu dirubah untuk kebaikan aku. Wah luar biasa. Sebab itu dia gak sakit hati, gak pahit saudara. Ya mari kita pakai pengertian ini. Pengertian ini ilahi luar biasa. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Kalau Yusuf tidak diutus ke sana, habis keturunan itu. Dan Israel punah. Tapi Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal. Hanya memilih orang-orang khusus. Orang-orang tertentu. Orang percaya. Yang melalui proses panjang. Menjadi orang yang bisa dipercayai. Untuk bisa dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Maka di sini kita sampai kepada berkat orang yang dipercayai. Kita bisa baca dalam kitab Amsal. Pasal yang ke-28 ayat 20. Dia memperoleh banyak berkat. Baik berkat surgawi maupun berkat-berkat jasmani dan rohani. Orang yang dapat dipercaya banyak berkat. Oh kalau banyak itu saudara ini yang disebut berkelimpahan. Supaya apa? Dia bisa jadi berkat. Bukan kita pakai memuaskan hawa nafsu kita, tidak. Diberkati untuk memberkati. Yusuf diberkati di sana supaya keluarga daripada ya Yakub dan saudara-saudaranya itu 70 orang juga bisa memperoleh berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kemudian berkat yang berikut. Mendapat promosi posisi jabatan strategis. Yusuf. Bukti. Daud terbukti. Ya, semua terbukti seperti itu. Yesus juga mendapat ya kepercayaan tertinggi. Dimuliakan. Diberi nama di atas segala nama. Yang ketiga berkatnya. Mengetahui banyak rahasia Allah. 1 Korintus pasal 4. Ayat yang pertama sampai kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, yang bisa dipercaya oleh Tuhan adalah suatu proses panjang. Proses untuk membuat ya hatinya, karakternya, sikap hatinya. Maka dia akan bisa menerima banyak rahasia-rahasia ilahi yang dipercayakan kepada kita. Mari hari ini. Jadilah pribadi, keluarga, dan komunitas orang percaya yang dipercayai Tuhan. Untuk dipakai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan lebih besar di akhir zaman ini. Dan mari saudara. Biarlah kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ambil kesempatan ini. Pakai cara berpikir Yusuf. Buang semua kepahitan. Buang semua sakit hati. Karena semua proses yang terjadi buat kita. Itu hanya memproses kita. Untuk bisa menerima kemuliaan yang daripada Tuhan.
Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman, menyambut, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku